اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu saudara-saudari jamaah salat maghrib isya yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu saudara-saudari yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kita dapat dikumpulkan di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama menjalankan salah satu dari kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kita berharap semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita lakukan baik dari bacaan, gerakan dan niat-niat kita ditulis sebagai amalan dan pahala yang dengannya kita bisa berbahagia tatkala kita melihatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kemudian dalam rangka mengamalkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kami ucap syukur dan terima kasih kepada segenap takmir dan pengurus Masjid Nurul Yakin ya, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbicara di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan wa syukran jazilan atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan kita di malam hari ini dicatat sebagai kegiatan yang penuh dengan persaudaraan, kegiatan yang membawa rahmat dan keberkahan di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul materi yang diamanahkan kepada kami adalah Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku.
Dan ini merupakan salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yang mana doa ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana beliau adalah sahabat saghir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, umur beliau ketika itu baru sekitar 13 tahun, Ibnu Abbas. Tetapi umurnya yang masih muda tatkala itu tidak menjadikan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sama seperti kebanyakan anak-anak pada umumnya. Tapi beliau pergunakan waktu dan umur yang masih muda dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama. Iya. Oleh karenanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dikenal sebagai sahabat yang sangat berilmu, dan beliau mendapatkan julukan sebagai tarjumanul Quran, penterjemah Al-Quran. Dan beliau juga dikenal sebagai Bahrul Ummah, lautan umat, yang menunjukkan sangat luas keilmuannya. Dan ini tidak lain dan tidak bukan karena kesungguhan beliau di dalam belajar. Nabi pernah bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Iya. Dan juga berkat doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjatkan kepada Allah khusus untuk Ibnu Abbas. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa untuk Ibnu Abbas karena melihat kesungguhan beliau. Nabi berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas dalam urusan agama dan ajarkan kepada dia ilmu tafsir. Ajarkan kepada dia ilmu tafsir. Dan doa Nabi mustajabah, Allah kabulkan. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjadi seorang yang dirujuk ilmunya, diambil manfaat darinya, dan diulamakan di tengah-tengah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi. Salah satunya adalah doa meminta cahaya ini. Ya, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis terkait dengan doa meminta cahaya warid dalam beberapa riwayat. Nabi ajarkan doa ini pada saat kita ingin berangkat ke masjid untuk sholat. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan doa ini pada saat kita melakukan qiyamul lail, selesai dari sholat. Juga Nabi ajarkan doa minta cahaya ini. Jadi ada dalam beberapa riwayat memang. Nah, kalau kita lihat, ini doa diajarkan oleh Nabi pada saat beliau hendak berangkat ke masjid. Untuk apa? Untuk sholat. Lah, apa hubungannya antara cahaya dengan sholat? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat adalah cahaya. Makanya Nabi pernah mengatakan, as-sholatu nurun. Sholat adalah cahaya. Was-sabru diyaun. Dan sabar juga adalah cahaya. Tapi beda antara cahaya di dalam sholat dengan cahaya dalam kesabaran. Makanya ungkapan Nabi juga beda. Kalau sholat Nabi bahasakan dengan nur, sementara sabar Nabi bahasakan dengan diya. Apa bedanya? Dalam bahasa Arab, kalau nur itu cahaya diibaratkan seperti cahaya bulan. Kalau dia terjemahannya cahaya juga, tapi dia cahaya untuk matahari. Kata ulama, solat dikatakan nur bagaikan cahaya bulan karena solat itu sangat indah, seindah bulan, menerangi
tidak menyilaukan mata, dan tidak menimbulkan rasa panas yang sengit. Beda dengan cahaya matahari, menyilaukan mata, terik, bisa membakar. Itulah gambaran kesabaran. Makanya Nabi sebutkan untuk sabar cahaya, tapi cahaya matahari. Karena kesabaran itu berat, dan sedikit orang yang bisa bersabar. Nah, sementara cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala bahasakan dengan nur, cahaya yang sangat indah yang ada di dalam hati seorang hamba. Makanya sangat cocok manakala pergi ke masjid berdoa meminta cahaya, sebab salat adalah cahaya. Cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ke dalam dada seorang yang beriman. Cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ke dalam hati mereka, yang dengannya Allah terangi jalan mereka, yang dengannya mereka bisa meniti jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim, yang dengannya akan membimbing mereka berada di atas jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dalam sebagian riwayat yang mana doa ini juga warid tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan qiyamul lail atau salat malam. Nah, masih berhubungan dengan salat juga ternyata. Tapi salat di malam hari. Dan ini semakin menampakkan cahaya itu. Kenapa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Kita sangat butuh cahaya di saat gelap, di saat zalam. Maka disitulah kita butuh cahaya. Kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan di saat gelap. Tapi tatkala muncul cahaya, kita tahu apa yang mau kita kerjakan. Kita mampu untuk melakukan apa yang mau kita kerjakan ketika ada cahaya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini selesai dari mengerjakan qiyamul lail, salat malam. Ini menunjukkan keutamaan salat malam itu. Dan memang seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ba'dal fariidhah salatul laili. Seutama-utama salat setelah salat wajib 5 waktu adalah salat qiyamul lail, salat di malam hari. Inilah kebiasaannya orang-orang soleh yang mereka tidak meninggalkan kebiasaan ini, salat qiyamul lail ini. Sehingganya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah Subhanahu wa taala, di malam hari fatahajjat bihi nafilatan lak, maka bertahajudlah kamu kepada Allah sebagai ibadah tambahan bagimu. Keutamaannya apa? Asa, pasti, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tuhanmu akan mengangkat kamu ke dalam kedudukan yang terpuji. Ini jamaah sekalian, ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kerjakan salat dan kerjakan qiyamul lail, salat di malam hari. Inilah salatnya orang-orang yang ikhlas. Sebab di malam hari, di saat banyak manusia sedang lelap tertidur, dia mampu bangkit di malam hari. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala kemudian dirinya. Ini menunjukkan keikhlasan. Orang terkadang mudah untuk beramal di saat banyak orang, di saat orang menyaksikannya. Tapi kalau dia saat sendirian, ini diuji keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mau sholat, apakah dia mau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terlebih di sepertiga malam terakhir yang kita sangat dianjurkan untuk berdiri dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab di sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia. Kemudian Allah berfirman, "May yad'uni fa astajibalah."
Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Wa may yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang minta kepadaku, aku akan beri apa yang dia minta. Wa may yastaghfiruni fa'aghfirlah. Siapa yang minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya mengawali doanya dengan zikir. Makanya doa itu ada adab-adabnya juga. Nah, seringkali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang tak kunjung datang, tak kunjung terkabulkan doa kita itu. Kenapa? Terkadang kita melupakan adab dalam berdoa itu. Ulama menyebutkan, kalau kita mau berdoa, jangan langsung berdoa. Awali dengan zikir kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, zikir dulu. Sebagai muqaddimahnya. Istilahnya kalau kita mau minta sesuatu, ya kan? Jangan langsung-langsung, tapi berikan muqaddimah dulu lah. Berikan pendahuluan dulu. Pendahuluan doa, zikir kepada Allah. Kemudian setelah zikir, ucapkan salawat kepada Nabi. Kita menunaikan hak Allah dengan zikir kepada Allah, dan kita tunaikan haknya Nabi SAW dengan menyampaikan salawat kepada beliau. Minimal kita mengatakan Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Salawat kepada beliau. Ini adab dalam berdoa. Jadi sebelum kita berdoa, zikir kepada Allah, salawat kepada Nabi SAW. Menunjukkan memang erat hubungannya antara zikir dan doa. Erat hubungannya memang antara zikir dan doa. Makanya sering digandengkan antara zikir dan doa itu. Sebab sama-sama mengingat Allah, sama-sama bermunajat kepada Allah, dan sama-sama ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Adz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, baik dari kalangan laki maupun perempuan, maka Allah siapkan bagi mereka maghfiratan, ampunan dari sisi Allah, wa ajran 'azima, dan pahala yang sangat besar di sisinya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Iya, orang yang selalu banyak berzikir kepada Allah, bedanya dengan orang yang tak pernah berzikir kepada Allah, seperti orang yang mati dengan orang yang hidup. Kata Nabi SAW, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah, mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah, perumpamaannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ini jamaah sekalian, kehidupan apa yang dimaksud? Kematian apa yang dimaksud? Zikir kepada Allah akan menghidupkan hati manusia. Hati yang telah mati, hati yang telah tidur, hati yang telah mengeras, menjadi bangkit, menjadi hidup, menjadi lunak dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenang. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hati akan menjadi tenang dengan zikir itu. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketenangan di dalam hati, ketentraman di dalam jiwa. Sebab malaikat turun mengitari majelis orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Rahmat turun kepada mereka. Nabi SAW menyebutkan keutamaannya, la yaq'udu qaumun, tidaklah suatu kaum yang duduk-duduk di suatu tempat, yadhkurunallaha, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, illa haffathumul malaikah, melainkan orang yang seperti ini majelisnya akan dikelilingi oleh para malaikat. Lihat, wa ghasyiyatuhumur rahmah,
rahmat akan meliputi mereka, wa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan akan turun pada mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan nama-nama orang yang berzikir itu Allah sebut di hadapan para malaikatnya di majelis yang ada di atas langit. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini zikir. Nah, bagaimana lagi dengan intinya, doanya yang dengannya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah ibadah. Nabi bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Perhatikan hadis yang mulia ini. Nabi mengatakan doa adalah ibadah. Dan konteks yang seperti ini kita dapatkan hanya dalam doa. Yang Nabi sebut doa adalah ibadah. Kenapa seperti itu? Ya, sebenarnya kan kalau kita mau kritis, bukan hanya doa yang itu adalah ibadah. Banyak ibadah itu kan. Salat ibadah, puasa ibadah, silaturahim ibadah, berbakti kepada kedua orang tua ibadah, menziarahi teman ibadah. Banyak ibadah itu. Tapi kenapa Nabi sebut doa adalah ibadah? Ulama mengatakan disebutkan dan dikhususkan doa adalah ibadah, menunjukkan bahwa doa bukan sembarang ibadah. Dia dia merupakan ibadah yang sangat mulia, dan di antara semulia-mulianya ibadah. Sama ketika Nabi mengatakan al-hajju arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Nabi sebutkan begitu, Pak. Haji wukuf di Arafah. Padahal kan yang namanya haji itu bukan hanya wukuf di Arafah. Dia perlu melontar jumrah, dia perlu tawaf di Ka'bah, dia perlu sa'i antara Safa dan Marwah, dia perlu mabit di Mina, dan banyak rangkaian ibadah haji itu. Tapi kenapa Nabi sebut al-hajju Arafah? Haji itu Arafah. Karena wukuf di Arafah itu diantara rukun ibadah haji yang paling penting. Tidak sah haji orang kalau tidak wukuf di Arafah. Sama ketika Nabi mengatakan doa adalah ibadah, menunjukkan bahwa doa ini bukan sembarang ibadah, ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua ibadah yang kita kerjakan pasti di dalamnya ada doa. Lihat, Pak, semua ibadah yang kita kerjakan pasti ada doanya. Kita mau sholat, ada doanya kan? Kita mau zakat, ada doanya. Kita mau puasa, ada doanya. Kita mau haji, ada doanya. Berbakti kepada kedua orang tua, ada doanya. Semua aktivitas ibadah pasti ada doanya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan doa merupakan ruhnya ibadah. Doa merupakan ruhnya ibadah. Allah berfirman, "Ud'uni," berdoa kalian kepadaku, "astajib lakum," niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Allah perintahkan untuk berdoa kepadanya. Padahal yang butuh doa ini siapa? Allah tidak butuh kepada kita. Allah tidak butuh kepada hambanya. Allah tidak butuh dengan doa kita. Kita berdoa kepada Allah karena kita yang butuh kepadanya. Sementara Allah tidak butuh kepada makhluknya. Tapi subhanallah, karena makhluk ini sering lupa, makhluk ini sering lalai, diingatkan oleh Allah, "Wahai hambaku, berdoa kamu kepadaku. Ingat kamu kepadaku." Supaya jangan kita ini jarang berdoa kepada Allah. Harusnya sering-sering berdoa kepada Allah itu. Makanya Allah sebutkan, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maka niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ini jamaah sekalian, menunjukkan bahwa orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu cirinya orang yang sombong. Kenapa? Seakan-akan dia tidak merasa butuh kepada Allah. Iya kan? Doa itu kan kita menampakkan butuhnya kita kepada Allah. Nah, kalau dia tidak berdoa kepada Allah, maka menunjukkan seakan-akan dia tidak merasa butuh kepada Allah.
Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi berdoa itu harus kita perhatikan. Jangan kita itu berdoa ya istijal, terburu-buru dalam berdoa. Dan tatkala kita berdoa mesti kita tahu apa doa yang kita baca ini. Minimal kita tahu maknanya. Nah, bagaimana mungkin kita berdoa sementara kita tidak tahu apa maknanya doa ini? Minimal kita tahu apa yang kita mau minta ini, apa yang kita aminkan ini. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pahami makna doa itu. Iya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda terkait dengan istijal ini, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya la yazalu ma yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahimin wa ma lam yastajil. Kata Nabi, senantiasa akan dikabulkan doa seorang hamba selama dia tidak berdoa dalam rangka untuk berbuat dosa atau memutuskan tali silaturahim, dan jangan sampai dia berdoa istijal, terburu-buru. Berdoa terburu-buru, jangan. Baik di sini dengan makna terburu-buru, doanya itu cepat-cepat, ya, sehingga tidak karuan sudah doa yang dia ucapkan. Nah, ini hati-hati, Pak. Berdoa kita tidak sesuai dengan lafaz doa yang sebenarnya bisa merubah makna. Apalagi bahasa Arab. Bahasa Arab itu salah harokat bisa salah makna. Salah panjang pendeknya bisa salah makna, bisa berubah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Apalagi kalau kita tidak belajar ilmu tajwid itu. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Abu Ahsan terkait dengan bagaimana pentingnya belajar ilmu Al-Quran itu. Ini kalau kita kadang tidak tahu maknanya, bisa merubah arti terkadang. Kita berdoa misalnya, tidak usah jauh-jauh Pak, dalam surat Al-Fatihah saja. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu pakai huruf shad, sirata al-mustaqim, pakai huruf qaf. Nah, kalau kita salah-salah baca ihdinas siratal mustaqim, sirata dalam bahasa Arab artinya kepiting. Kalau sirata jalan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu yang benar. Tapi kalau antum baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami kepiting yang lurus. Akan lucu artinya. Yang paham, yang tahu bahasa Arab. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya berdoa itu jangan terburu-buru. Ada sebagian orang berdoa yang kita lihat paham maknanya, oh, sudah berubah ini. Nah, kita aminkan lagi. Kita aminkan lagi doa yang salah itu. Makanya jangan istijal dalam berdoa, jangan terburu-buru. Ya, seakan-akan kita mau ngejar apa rasanya itu. Jangan. Berdoa betul-betul memohon kepada Allah. Iya, serius dalam berdoa itu. Nah, kita ini kan karena terlalu seringnya berdoa itu maunya cepat-cepat aja. Jangan, Pak. Iya, itu munajat kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Bayangkan kalau misalnya kita minta kepada orang, kemudian bahasa kita tidak karuan, kemudian kita mau terburu-buru, kira-kira orang yang diminta itu mau tidak mengasih? Ini orang tidak sopan sudah minta, begitu lagi caranya. Iya kan? Nah, sama kalau kita berdoa kepada Allah, harus tahu adabnya. Kita sedang minta kepada Allah ini. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jangan istijal di dalam berdoa itu. Iya. Nah, salah satu istijal juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang ya yang berkata yaqulu qad da'autu falam ara yastajiba li fayastahsiru inda dzalika wa yada'u du'a. Termasuk dari istijal itu kata Nabi, orang yang mengatakan aku sudah berdoa, berapa kali aku sudah berdoa, namun Allah tidak kunjung mengabulkan doaku. Ini istijal. Jangan mau tergesa-gesa seperti itu. Doanya pengen langsung dikabulkan, jangan. Allah kalau diminta, Allah kabulkan doa hamba tersebut selama dia tidak istijal seperti itu. Dia tidak mengatakan sungguh aku telah berdoa namun Allah tidak mengabulkan doaku. Betul-betul Allah tidak kabulkan doanya karena dia ngomong seperti itu. Nah, pengabulan doa itu kata Nabi ada 3, Pak. Ya. Ini yang harus kita pahami. Allah kalau diminta Allah kabulkan. Nah, tetapi banyak hamba tidak paham pengabulan doa itu. Pengabulan doa itu ada 3. Yang pertama, Allah beri apa yang dia mau.
Misalnya dia minta A, diberi A. Dia minta B, diberi B sesuai dengan permintaannya. Ini dikabulkan doa. Ini yang banyak dipahami oleh orang. Yang kedua, ini banyak tidak dipahami nih. Allah beri, tetapi yang semisal bukan dengan doa yang dia inginkan. Itu juga dikabulkan itu. Misalnya dia minta A, tapi Allah beri, Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Allah kasih B, dikabulkan juga ini, tapi dalam bentuk yang lain, yang lebih bermanfaat bagi dia. Sebab terkadang seorang hamba meminta sesuatu sebatas ilmu yang dia ketahui, sementara Allah lebih tahu, lebih paham maksud dan lebih mengetahui apa yang diperlukan oleh hamba ini. Ya kan? Makanya terkadang Allah kabulkan doanya tapi dalam bentuk yang lain. Terkadang dia minta rezeki misalnya, ya. Allah tidak beri rezeki, tapi Allah sehatkan badannya. Nah, itu juga rezeki Allah. Kesehatan badan luar biasa itu. Itu juga pengabulan doa. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala beri tapi bukan di dunia. Allah beri di akhirat nanti. Dan pemberian di akhirat jauh lebih utama daripada pemberian di dunia. Makanya jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah tatkala kita berdoa memohon kepadanya. Allah kabulkan. Allah kabulkan. Tapi jangan istijal, jangan terburu-buru. Pak, jangankan kita ya. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada umatnya, kepada Bani Israel dan menghancurkan Firaun. Disebutkan dalam Quran, Nabi Musa berdoa, Pak, Nabi ini diaminkan oleh saudaranya Nabi Harun. Allah jawab doanya, Allah kabulkan doa kalian berdua. Qad ujibat da'watakuma, sungguh telah dikabulkan doa kalian berdua. Fastaqima, maka bersikap luruslah kalian berdoa. Jadi Allah sudah kabulkan doanya kan? Tapi para ulama sebutkan, Pak, doanya Nabi Musa dan Nabi Harun dikabulkan oleh Allah nanti setelah berdoa. Kapan itu? 40 tahun setelahnya baru Allah binasakan Firaun. Berapa lama? 40 tahun. Nabi ini padahal. Ini para jamaah sekalian. Nah, kita ini maunya terburu-buru. Hari ini kita minta, besok kita mau minta dikabulkan doanya. Ya Allah, kabulkan besok ya Allah. Nabi saja tidak begitu. Istijal. Jangan seperti itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita sangat banyak doa-doa itu. Sangat banyak doa-doa itu, luar biasa makna dan kandungannya. Nah, salah satu yang menjadi tema dalam pembahasan kita yaitu doa meminta cahaya. Iya, doa meminta cahaya. Sekali lagi, banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan doa minta cahaya ini. Ya, salah satunya misalnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ja'alli nura. Ya Allah, jadikanlah untukku cahaya fi qalbi, di dalam hatiku. Wa ja'alli nura fi sam'i, jadikanlah untukku cahaya dalam pendengaranku. Wa ja'alli nura fi basari, jadikanlah cahaya untukku dalam penglihatanku. Wa ja'alli nura fi an yamini, jadikanlah untukku cahaya di sebelah kananku. Wa nuran an shimali, juga cahaya di sebelah kiriku. Wa ja'alli nuran min baini yadayya, jadikan cahaya di arah depanku. Wa min khalfi, di arah belakangku. Wa zidni nura, wa zidni nura, wa zidni nura, tambahkan untukku cahaya, tambahkan untukku cahaya, tambahkan untukku cahaya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ada beberapa lafaz riwayat tentang doa minta cahaya ini. Salah satunya ini yang kita bacakan. Ada juga lafaz yang berbeda, tetapi maknanya sama. Doa minta cahaya. Doa minta cahaya. Bahkan doa ini Allah sebutkan juga dalam Quran, Pak. Dalam surat At-Tahrim ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan kami, atmim lana nurana, sempurnakan untuk kami cahaya kami. Lihat,
Doa meminta cahaya. Disebutkan dalam Quran juga. Waghfir lana, ampuni dosa-dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau ya Allah ala kulli syai'in qadir, maha mampu atas segala sesuatu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa maksudnya doa minta cahaya ini? Apakah maksudnya ya cahaya di badan kita semuanya bercahaya, wajah kita bercahaya? Bukan itu maksudnya, Pak. Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwa doa meminta cahaya yaitu agar ditunjuki kepada jalan kebenaran. Ini yang paling pokoknya. Sebab jalan kebenaran itulah cahaya, sementara jalan kesesatan itulah kegelapan. Kita minta cahaya kepada Allah, artinya kita minta cahaya kebenaran. Kita minta hidayah untuk berada di atas kebenaran. Kita minta cahaya hidayah untuk dilindungi dari berbagai macam penyimpangan yang bisa menyimpangkan kita dari jalan kebenaran. Kita minta cahaya supaya ditunjuki, dibimbing jalan kita, supaya jelas, supaya terang, betul-betul berada di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa minta cahaya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan kebenaran itu dengan cahaya yang diawali dengan ilmu. Karena kebenaran tidak mungkin kita bisa dapatkan kecuali dengan ilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak menyebutkan bahwa dari ilmu tersebut cahaya yang menerangi dada seorang hamba. Makanya Imam Syafi'i, Pak, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, pernah suatu hari beliau mengadukan kepada gurunya Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah tentang jeleknya hafalan beliau. Ini Imam Syafi'i mengeluh jeleknya hafalan beliau, padahal Imam Syafi'i ini luar biasa hafalannya. Nah, Imam Syafi'i kalau dari sisi hafalan luar biasa, Pak. Pernah disebutkan dalam riwayat ya Imam Syafi'i, kejeniusan Imam Syafi'i ini. Pernah beliau lewat di pasar, Pak. Ada dua orang bertengkar. Imam Syafi'i lihat dan Imam Syafi'i saksikan. Bahasanya tidak ditahu oleh Imam Syafi'i. Tidak tahu bahasa apa mereka ini. Bahasanya Imam Syafi'i tidak tahu dia bahasa apa. Nah, akhirnya dua orang bertengkar ini semakin sengit pertengkarannya sampai ke pengadilan. Sampai ke pengadilan. Akhirnya diadili. Nah, hakim meminta saksi untuk dua orang ini. Siapa yang bisa menjadi saksi? Sementara bahasa mereka bahasa asing. Tidak ada yang bisa menjadi saksi ketika itu kecuali Imam Syafi'i. Dalam keadaan Imam Syafi'i tidak tahu bahasa mereka, tapi Imam Syafi'i hafal ucapan mereka tadi. Imam Syafi'i sebut si fulan tadi ngomong begini. Dihafalkannya ucapannya. Yang Alan ngomongnya begini. Saya tidak tahu bahasa mereka, tapi saya hafal. Hanya sekedar lewat. Allahu Akbar. Itu Imam Syafi'i, Pak. Makanya tidak diragukan keimamannya itu. Nah, tapi bersamaan dengan itu Imam Syafi'i pernah mengadukan kejelekan hafalan beliau. Ini kejelekannya ini ya mungkin kalau menurut kita itu bukan kejelekan hafalan, tapi itu sudah beliau menganggap sebagai suatu kelemahan. Ya, sebagai suatu kelemahan. Disebutkan dalam riwayat Imam Syafi'i pernah, Pak, melihat betis perempuan. Melihat betis perempuan, betisnya aja, bukan pahanya. Betisnya hilang hafalannya beberapa surat, beberapa hadis. Nah, kita ini naudzubillah bukan lagi betis yang kita lihat. Nah, Imam Syafi'i betis perempuan dilihat, tidak sengaja lagi. Nah, bagaimana kalau kita sengaja? Ini tidak sengaja, lupa hafalannya Imam Syafi'i. Subhanallah. Maka beliau mengadukan kepada gurunya Imam Waqi' Ibnul Jarrah. Beliau sebutkan dalam dua bait syair, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Kata Imam Syafi'i, aku mengeluhkan kepada guruku Waqi' Ibnul Jarrah tentang jeleknya hafalanku. Maka guruku Imam Waqi' Ibnul Jarrah membimbing aku untuk meninggalkan maksiat, dan dia mengatakan kepadaku bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Ya, di sini syahidnya. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidaklah diberikan kepada orang yang bermaksiat.
Iya, tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Makanya jamaah sekalian, manakala kita menginginkan ilmu, maka sucikan hati kita dari perbuatan maksiat, karena maksiat akan menghalangi ilmu yang masuk. Ilmu yang masuk sulit. Kenapa? Kita ini banyak melakukan perbuatan maksiat. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya. Kita minta cahaya. Dan ini bukan hanya sebatas di dunia. Bahkan kita minta kepada Allah agar membimbing kita, diberikan cahaya nanti pada hari kiamat. Di hari kiamat, Pak, ada ya rangkaian ya peristiwa huru-hara hari kiamat. Salah satu yang nanti akan dihadapi ya oleh manusia nanti pada hari kiamat ya adalah suatu peristiwa yang disebut dengan al-zalam, kegelapan. Gelap nanti, Pak. Gelap ketika itu di hari kiamat, dan Allah berikan cahaya kepada masing-masing orang. Ada yang tidak dapat cahaya, ada yang dapat cahaya tapi berbeda-beda sesuai dengan amalannya masing-masing. Ada yang Allah berikan cahaya yang cahayanya sangat besar seperti gunung, menghiasi dirinya, menerangi jiwanya, menerangi badannya, sehingga dia tidak merasa kesulitan untuk berjalan. Ada yang diberikan cahaya lebih kecil daripada itu, seperti disebutkan oleh Nabi syajaratun nakhal, seperti pohon korma. Ada yang kecil, ada yang bahkan di ujung ibu jari kakinya, Pak. Ada yang dia betul-betul menjaga jadi cahayanya itu. Betul-betul dia jaga jangan sampai mati ini. Kalau mati habis sudah. Karena ini yang bisa membimbing dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bisa selamat dari itu, dia akan terjerumus ke dalam api neraka. Maka disitulah jamaah sekalian, orang-orang yang beriman meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan cahaya dan ditetapkan cahaya itu terus menerus dan senantiasa berada di dalam mereka, di dalam hati orang-orang yang beriman, yang bisa membimbing ia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian. Dan yang terakhir yang ingin kami ingatkan di sini, Al-Qur'an yang kita baca. Al-Qur'an yang menjadi pembimbing kita. Al-Quran yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Dia adalah cahaya. Quran itu juga disifatkan sebagai cahaya. Kenapa, Pak? Karena Quran adalah sumbernya ilmu. Ya kan? Quran itu sumbernya ilmu. Makanya kita wajib mempelajari Quran itu. Dari sisi bacaannya, dari sisi maknanya, dari sisi tafsirnya, pelajari Quran itu. Kenapa? Quran itu yang memberikan cahaya ke dalam hati kita. Nah, makanya Allah sifatkan wahyu itu sebagai cahaya. Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, ma kunta tadri mal kitab walal iman, walakin ja'alnahu nuran yahdi bihi man nasya'u min ibadina." Dalam surat Asy-Syura ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ruhan min amrina, ruh dari perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab, engkau sebelumnya tak tahu apa itu Quran. Walal iman, engkau tak tahu apa itu iman. Walakin, akan tetapi, ja'alnahu, kami jadikan Quran itu nuron, cahaya. Yahdi bihi man nasya, yang dengannya kami berikan hidayah, petunjuk kepada siapa yang kami hendaki, min ibadina, dari kalangan hamba-hamba kami. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sudah bisa? Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka demikian terkait dengan pembahasan, ya Allah berikanlah cahaya di dalam hatiku. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghiasi hati-hati kita dengan cahaya darinya, dan semoga Allah memberikan cahaya kepada kita baik dalam kehidupan kita di dunia ataukah dalam kehidupan kita nanti tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al fi qalbi nura, Allahumma ja'al fi qalbi nura, Allahumma ja'al fi qalbi nura,
nura. Ya Allah, berikanlah cahaya di dalam hati kami. Ya Allah, berikanlah cahaya di dalam hati-hati kami, di dalam jiwa-jiwa kami, dan terangilah kami dengan cahayamu agar kami bisa terbimbing di atas jalan hidayahmu, jalan menuju surga, jalan dari selamat dari api neraka. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.